Ustaz, bila kita sholat, pandangan kita sewaktu berdiri mengarah ke tempat sujud. Ya, tempat sujud. Bagaimana ketika rukuk, Pak Ustaz? Ke tempat sujud. Ada katanya yang dilihat ujung kaki. Enggak, tempat sujud. Kalau ujung kaki yang dilihat, iya kalau kaki kita. Kok kaki kawan? Kakinya busuk pula. Busuk kaki kawan juga. Bila tatapan pandang tempat sujud, artinya posisi kepala agak mendongak, ya. Karena ketika sujud rukuk, kepala tidak terlalu turun seperti sapi ketemu padi, ketika sapi ketemu rumput, tidak pula mendongak seperti kuda jantan mencari kuda betina. Tapi dia begini, tidak terlalu menunduk, pas. Begitu. Andai diletakkan bejana di atas tengkuknya, tidak tumpah. Balik dari sini, ambil mangkok, letakkan tengkuk. Bila tetap pandangan ke tempat sujud, artinya posisi kepala agak mendongak dengan mata agak melotot. Tidak melotot. Sedangkan saya punya sakit vertigo, tak bisa mendongak. Ini an-nadir kal ma'dum. Orang yang jarang karena kasuistik, maka tidak masuk dalam kategori ini. Orang vertigo tidak bisa dibuka matanya, dia harus tetap. Karena kalau dia buka, bugoyang dunia. Ustaz kok tahu? Saya pernah kena. Saya kena vertigo, menggigil, keringat dingin. Solat isya 2 rakaat, rakaat ketiga pingsan. Akhirnya saya pergi ke rumah sakit. Waktu itu belum menikah, masih lajang. Jamaah yang punya rumah sakit, Ustaz Somad, ini kita ke rumah sakit, ya. Lalu kemudian sampai di rumah sakit dikasih dokter. Dokternya masih muda, belum nikah, cantik. Setelah keluar ditanya sama jamaah, gimana Pak Ustaz? Hilang vertigonya? Gempa Pak, saya bilang. Kata dokter, Bapak tidak sakit apa-apa, hanya perlu istirahat tidur 2 bulan di kamar. Gak bisa. Datang kawan, bekam. Di atas kepala 1, di belakang 5. Alhamdulillah sehat. Nah, maka vertigo itu obatnya bekam. Kata kawan terapis bekam, nanti setelah bekam ini datang lagi kemari bulan depan. Sampai sekarang saya nggak datang-datang. Karena nggak ada kumat. Kalau kumat baru datang lagi. Apabila sujud, apa mata kita tetap terbuka, tertutup atau gimana Pak Ustaz? Solat itu buka atau tutup? Lihat, ketika Nabi sakit, yang jadi imam Abu Bakar Siddiq. Ketika imamnya Abu Bakar Siddiq, lalu Nabi datang ingin sholat berjamaah. Sahabat menepuk tangan. Mereka tepuk tangan. Mereka ingin ngasih tahu Abu Bakar itu ada imam datang tuh. Lalu kemudian setelah salam kata Nabi, jangan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin-nisa. Tepuk tangan itu bagi perempuan karena mereka tidak menyebut subhanallah. Adapun kalian kalau mau menyebutkan subhanallah. Nah, kira-kira sahabat Nabi itu sholatnya matanya terbuka atau terpejam? Terbuka. Karena kalau terbuka tidak mungkin dia tahu. Contoh hadis kedua, ketika Nabi sedang sholat, Masjid Nabawi belum pakai keramik, lantainya pasir. Nabi pakai sendal. Lalu Nabi buka sendalnya waktu sedang sholat. Semua sahabat yang di belakang buka sendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi melihat sendal bertebaran di belakang. Kata Nabi, kenapa kalian buka sendal? Karena kami lihat engkau buka sendal. Kata Nabi, aku buka sendal karena kata Jibril, sendalku ada najis. Kalian enggak ada najis, kenapa dibuka? Pertanyaannya, apakah sahabat waktu itu buka mata atau tutup mata? Buka. Contoh ketiga, uqtul aswadaini fi shalah. Bunuhlah 2 yang hitam ketika kau sedang salat. Allahu akbar. Bunuh 2 yang hitam. As-su'ban, ular, wal aqrab, kala jengking. Kira-kira mata terbuka apa tutup? Terbuka. Kalau tutup mana nampak? Tutup. Tiba-tiba anaconda muncul. Baik waktu tegak maupun waktu sujud. Bahkan ada dokter buat penelitian, ketika rukuk dan sujud membukakan mata, itu latihan untuk sensor mata. Melihat dari jauh, melihat dari dekat. Maka kornea matanya lebih sehat. Tanya THT, telinga hidung tenggorokan. Salah, dokter mata lah.
Jazakumullah khairan. Kalau kamu diucapkan jazakumullah khairan, jawabannya wa iyyakum. Wa iyyakum itu artinya YouTube. Kamu juga. Matur suwun. Jazakumullah khairan. Ini banyak orang jazakumullah khairan. Wa iyyakum.